Berjumpa lagi dalam episode Bincang Kita Bercakap Bersama Mencari Makna. Dan kali ini kita bertemu lagi di hari Jumat yang sangat spesial. Seperti biasa Bincang Kita hadir jam 5 sore buat menemani sore Anda. Dan kali ini sudah hadir bersama kita Bapak Fredrik Makitan. Beliau akan berbincang-bincang bersama dengan saya, host Bias Paris tentu saja, mengenai topik pemimpin yang bertumbuh. Bagaimana percakapan kami, bagaimana perbincangan kami, apa yang Anda dapatkan dapat Anda saksikan melalui tayangan Bincang Kita episode hari ini. Selamat menyaksikan. Ya, bertemu lagi di hari ini dalam program Bincang Kita Bercakap Bersama Mencari Makna. Dan seperti yang sudah dibilang tadi di awal bahwa kita akan membahas seputar kepemimpinan, bagaimana pemimpin itu bertumbuh, tentu saja dengan seorang narasumber yang sudah ready di studio. Dan kali ini sudah ada Pak Fredrik Makitan yang sudah hadir. Bagaimana kabarnya Pak? So far so good. Puji Tuhan. Makasih bertemu lagi. Ya, ini mungkin pertama kalinya Pak kita bercakap di dalam program Bincang Kita. Oke, biasanya bersama dengan Mbak Lina, dan kali ini saya berkesempatan langsung untuk bercakap dengan Pak Freddy. Dan tentu saja topik kita kali ini seperti yang saya sudah bilang tadi tentang bagaimana pemimpin bertumbuh. Nah, baik Pak, kita mulai dengan sebuah pertanyaan nih. Sebelum kita mengetahui seorang pemimpin itu bertumbuh, sebenarnya siapakah seorang pemimpin itu? Apakah dia ditandai dengan jabatan, mungkin prestasinya, atau mungkin gelar tertentu gitu? Ya, siapakah seorang pemimpin ya? Tentu tidak perlu kita bicara ini secara definisi ya. Ya, kalau orang sebut pemimpin, ya siapapun sudah bisa langsung tahu kalau dari segi definisi. Tapi kalau dari segi filosofi, ya memang ini agak bebas. Jadi orang mau mengartikan bagaimana. Tapi secara umum, ya secara mendasar, ya orang tahu bahwa pemimpin adalah seseorang. Ya, seseorang yang pertama bahwa dia itu dipercaya. Karena itu dia dipilih atau dia ditunjuk untuk memimpin, entah itu satu tim kecil atau besar, sebuah komunitas, satu masyarakat, satu negara, atau dia memimpin satu organisasi, organisasi apa saja, jenis apa saja. Tapi dia adalah seseorang yang dipercaya, karena itu dia ditunjuk, dia dipilih untuk memimpin. Nah, memimpin tim, jadi dia memimpin tim yang akan bekerja, memimpin sekelompok orang yang akan bekerja, dan memanfaatkan ya dalam arti positif ya, menggunakan atau memakai orang-orang dalam timnya itu untuk bergerak melakukan segala sesuatu yang sudah direncanakan supaya mencapai tujuan. Nah, jadi itulah pemimpin. Jadi artinya bahwa dia menjadi yang pertama. Dia juga menjadi yang terakhir. Jadi bukan dia hanya menjadi yang pertama, kemudian orang lain yang terakhir. Tapi dia juga menjadi terakhir. Jadi dari awal sampai akhir, dia tiba di tujuan bersama timnya. Artinya mencapai apa saja yang sudah merupakan rencana. Entah itu rencana strategis atau rencana taktis. Ya, secara filosofis bisa lebih luas lagi kita bicarakan ya. Itu pemimpin. Nah, kalau tadi disebutkan apakah itu karena gelarnya atau karena prestasi, pengalaman, atau apalah yang lain. Nah, ini kan ini adalah hal yang menjadi alasan mengapa seseorang itu dipercaya dan ditunjuk atau dipilih. Itu kan alasannya. Nah, hal-hal itu merupakan unsur-unsur atau bagian-bagian atau pokok-pokok pertimbangan. Jadi memang tidak salah bahwa seorang dipilih untuk menjadi pemimpin itu kalau orang melihat gelarnya juga. Karena gelar itu atau title yang dia miliki itu menunjukkan bahwa dia memiliki satu standar akademis. Dalam bidang yang mungkin saja dibutuhkan oleh tim atau organisasi yang dipimpinnya sesuai dengan tujuannya.
Jadi boleh-boleh saja itu diperhitungkan, walaupun itu tidak menjadi satu jaminan bahwa dia pasti akan memiliki pengetahuan yang cukup Iya. untuk itu ya. Jadi titel saja tidak menggambarkan tentang pengetahuannya atau wawasan yang cukup untuk Iya. menjadi pemimpin. Tapi itu menjadi satu pertimbangan karena dengan begitu orang bisa sedikit mengukur ya. Lalu kalau soal prestasi atau pengalaman, ya jelas itu juga bisa menjadi satu bahan pertimbangan. Iya. Karena dari mana orang mencari pemimpin? Karena orang pasti mau tidak mau melihat itu. Oh, dia sudah pernah menjabat Iya, ini, betul, menjabat betul, itu, betul. dan sudah banyak setumpuk jabatan yang pernah. Berarti dia punya pengalaman Iya. dan dia punya prestasi. Apalagi tadi itu gelar, pengalaman, Jabatan. jabatan. Nah, Iya. kan jabatan ini juga menunjukkan bahwa orang ini pernah dipercaya. Iya. Pernah dipercaya, jabatan itu kan kepercayaan Betul. ya dan mandat ya. Iya. Jadi itu kalau orang punya jabatan berarti orang ini beberapa kali dia Iya. dipercaya. Jadi itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Tetapi apakah semua itu merupakan kriteria yang paling mendasar? Ya mungkin tidak. Karena ada pemimpin-pemimpin besar yang sebenarnya tidak punya titel, yang juga pengalamannya mungkin singkat. Iya. Tapi dia begitu dia ditunjuk menjadi pemimpin, diangkat menjadi pemimpin, maka dia berusaha mengeluarkan semua yang ada pada dia dan kembangkan itu menjadi pemimpin yang baik. Walaupun dia gelarnya mungkin cuma tamatan SMA. Ya kita masih ingat menteri Iya. di negara kita ya pernah itu menteri. Oh iya betul, kelautan. Dia cuma SMA ya. Iya betul. Cuma SMA Iya, atau belum SMA atau pokoknya SMA lah. Iya. Ya, kita punya presiden yang juga tidak mempunyai gelar profesor atau Iya, apa. betul. Ya, jadi itu begitulah. Jadi betul itu dipertimbangkan, unsur-unsur itu menjadi bahan pertimbangan, tetapi tentu saja ada hal lain yang memang orang melihat mengapa dia yang dipimpin. Nah, itu bisa dibicarakan dalam yang lain. Oke, berarti itu tergantung dari personnya juga ya Pak, selain mungkin gelar, jabatan, dan lain sebagainya tadi. Iya, tentu, Oke. tentu. Nah, kalau begitu kira-kira apakah itu bisa dibilang sebuah talenta mungkin atau potensi yang mungkin sudah dimiliki setiap orang? Iya, talenta dan potensi ini memang dua kata yang berbeda, tapi juga bisa sama. Iya. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa talenta itu berbeda dari potensi. Tapi pada satu sudut pandang kita melihat itu seperti sama saja. Iya. Jadi begini, kalau yang kita bisa bedakan, talenta ini bisa saja sesuatu yang dari sononya sudah ada ya. Dia sudah dianugerahi talenta itu oleh Sang Pencipta. Bisa saja dari dalam dirinya sudah ada bakat-bakat itu. Jadi talenta ini bahasa yang paling umum sebenarnya bakat ya. Iya, bakat. Talenta bahasa yang mungkin sedikit lebih keren ya, talent ya, bakat atau hobi. Tapi tidak berarti bahwa itu sama persis juga. Iya. Tapi potensi, memang apakah potensi itu sudah diberikan sejak lahir, sudah ada, itu kan kita tidak bisa memastikannya. Tapi potensi itu berkembang oleh karena dia hidup dalam lingkungan yang bagaimana, dia berada di dalam situasi kehidupan yang bagaimana ya. Iya. Saya punya potensi besar dulu waktu kecil itu, kupas kelapa itu sampai parut, sampai bikin minyak ya. Karena saya ada dalam lingkungan tidak ada minyak-minyak lain, harus dibuat sendiri. Dan saya satu-satunya anak laki-laki, maka saya dilatih untuk itu. Jadi potensi itu timbul, ada, dan akhirnya saya kembangkan sendiri dan saya menjadi ahli dalam kupas kelapa. Di kampung saya. Iya, Pak. Nah, itu sebagai contoh. Jadi potensi adalah sesuatu yang memang datang atau ada oleh karena kita hidup di mana, tidak di bawah tuntutan kehidupan yang bagaimana, maka potensi itu ada. Nah, potensi itu yang memang harus dikembangkan, sama dengan talenta. Kalau tidak dikembangkan, ya mati juga semuanya. Betul. Ya. Maka kenapa harus ada apa yang namanya coaching ya? Coaching itu berarti kita melihat potensi yang ada dan kita angkat itu keluar dan kita latih terus supaya betul-betul bermanfaat. Sama juga dengan talenta. Oke, baik Pak. Kalau begitu kira-kira nih, bagaimana sih Pak kita bisa menumbuhkan apa yang sudah ada dalam diri kita supaya nggak stuck dalam hal kepemimpinan ini? Atau mungkin bagaimana kita mengembangkan kepemimpinan yang sudah ada dalam diri kita? Nah, jadi ini sedikit menyentuh lagi yang tadi ya. Potensi kepemimpinan itu kan seperti tadi kita bicara waktu menjawab pertanyaan yang pertama ya. Jadi orang yang punya
kewenangan yang berwenang untuk mengangkat seorang pemimpin, ya. Di dalam satu organisasi sebagai contoh, kan dia melihat potensi. Nah, bisa nggak? Nah, itu potensi itu dia lihat bukan pada saat dari satu sudut pandang, dari yang tadi macam-macam kita sudah bicarakan itu betul. tadi. Nah, dia melihat, jadi pertanyaannya apa tadi? Bagaimana kita mengembangkan kepemimpinan? Mengembangkan ya, jadi potensi kepemimpinan itu katakanlah begitu ya. Dia punya potensi untuk menjadi pemimpin. Mungkin karena orang melihat bahwa dari pengalaman dia, dari hal-hal sebelumnya, dia ternyata orang ini mampu bekerja, semangat, dan dia tuh berani untuk menghadapi apapun tantangan. Hal-hal itu membuat orang melihat bahwa dia salah satu segi itu dia punya potensi. Maka dia itu dipilih dan bagaimana mengembangkannya, ya, pertanyaannya di situ ya. Betul. Bagaimana mengembangkan? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya cukup luas ya. Pertanyaannya, siapa yang mengembangkan dulu? Ya. Nah, jadi siapa kalau dia menjadi pemimpin lalu dia berkembang, siapa yang mengembangkan? Dia sendiri. Iya, betul, dia sendiri. Dia sendiri toh. Betul. Artinya bagaimana dia sendiri melihat. Nah, apa yang dia lihat? Karena dia sudah tahu bahwa apabila dia menjadi pemimpin, dia memiliki satu tanggung jawab yang besar secara keseluruhan. Baik itu menyangkut personalia, orang-orang atau anggota-anggota timnya, baik itu menyangkut tujuan yang ditetapkan, perencanaan, strategi, taktik, dan sebagainya, baik itu menyangkut fasilitas yang dibutuhkan, baik itu menyangkut keuangan yang dibutuhkan, itu semua berada di dalam tanggung jawabnya. Jadi karena dia melihat bahwa keseluruhannya ini adalah tanggung jawab, maka dia melihat, misalnya dalam satu masa kepemimpinan, katakanlah 1 tahun, dia mengevaluasi. Siapa yang mengevaluasi? Ya dia sendiri, bisa saja masih ada di atas dia yang mengevaluasi dan memberitahu. Tapi yang paling penting, sebetulnya dia sendiri mau nggak mengevaluasi. Sehingga dia melihat bahwa, oh ini ada kekurangan di sini. Perubahan-perubahan zaman, perubahan-perubahan nilai menantang, kemudian dia harus buat apa? Nah itu di luar dirinya. Artinya organisasinya dan segala kiprah organisasi, pelayanan atau pekerjaan organisasi untuk masyarakat dan seterusnya. Tapi dia juga harus bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Siapa yang mengevaluasi yang paling tepat? Evaluator yang paling tepat yang kalau dia jujur adalah dirinya sendiri. Orang bisa melihat dari luar dia bagus, tapi siapa tahu dia sedang main sandiwara dan orang tidak tahu. Nah, dia yang paling jujur. Jadi dia melihat bahwa sebenarnya saya ini mampu nggak dengan tugas dan tanggung jawab sebesar ini. Tadinya saya pikir saya mampu, atau tadinya karena terdesak, tidak ada orang lain lagi, terpaksa saya. Sekarang saya mampu nggak? Jangan heran kalau di luar-luar orang karena tuntutan, lebih baik dia mundur saja, karena orang melihat ternyata dia tidak mampu. Nah, apakah seorang pemimpin ini, dia dapat mengevaluasi dirinya dengan jujur, dan mengatakan bahwa dia punya kekurangan. Nah, apakah dia mundur? Mungkin itu itu bukan tujuan, tetapi apakah dia mau memperbaiki? Disiplin dirinya sejauh mana, passionnya sejauh mana, berpedulinya sejauh mana, apakah dia sungguh memikirkan tim, apakah dia sungguh memikirkan tujuan, apakah dia sungguh memikirkan kelangsungan hidup dari organisasi ini, apakah dia sungguh memikirkan kekurangan uang dan sebagainya, kesulitan uang, bagaimana dia mencari dana, apakah dia memperhatikan itu? Tidak. Jangan-jangan dia hanya menikmati kursi, as a chairman. Jadi nikmati sebagai chairman, yang penting kan dapat honor, dapat gaji yang besar. Nah ini harus mulai dari dirinya sendiri. Jadi pengembangan itu kalau ditanya bagaimana akan berkembang, harus melihat dua sisi ini. Organisasi ini sendiri mencapai atau tidak. Jangan sampai tujuannya 1 tahun saja sudah tidak bisa dicapai. Nah bagaimana? Ya dia harus mengevaluasi itu. Nah kalau mengevaluasi, tidak berhenti dievaluasi dengan catatan yang seabrek catatan ya, long list of segala weaknesses yang ada di situ. Tetapi kemudian apa yang dia buat? Nah, tindakan ini kan luas. Nah, tinggal kita mau bicarakan bagian mana lebih dahulu. Nah, tapi prinsipnya sudah begitu. Iya, Pak. Oke, kalau begitu bagaimana nih, Pak? Kita melihat bagaimana seorang pemimpin itu dikatakan sudah berkembang atau belum dari sebelumnya.
Apakah dari evaluasi itu cukup atau mungkin ada indikator yang lain? Ya, mesti ada indikator ya. Oke. Apapun juga kalau kita mengukur sesuatu, Ya. kita harus cari indikatornya. Oke. Ya, kadang-kadang kita tidak cari pun kelihatan indikator itu. Nah, jadi begini, kalau pemimpin, kalau kita mau tahu indikator-indikator yang akan bercerita tentang kita, Ya. apakah kita itu sedang bertumbuh atau sedang statis atau sedang macet ya. Iya. Kita sedang berkembang atau kita berjalan di tempat. Oke. Tentu saja ada indikator. Nah, indikator ini kan sebenarnya banyak, tapi kita perlu mengelompokkan itu ya. Pasti ya, orang tanpa teori maupun dengan teori, orang akan melihat indikator utama adalah apa yang dicapai. Apa yang dicapai? Ya. Oke. Apa yang dicapai juga bisa dipertanyakan, apa itu? Banyak ya. Iya. Nah, kalau kita katakan misalnya Anda di dalam tim, dalam sebuah organisasi yang bekerja dalam sebuah organisasi yang bekerja melalui media. Iya. Ya, misalnya media sosial seperti sekarang yang Anda sedang buat ini, Iya. dan saya diundang ke sini misalnya. Nah, kita bisa melihat prestasi atau achievement itu apa yang dicapai, hasil yang dicapai. Kelihatan nggak? Oke. Tapi ada dua hal yang harus dilihat di situ. Jadi kita tidak perlu cari indikator-indikator kecil-kecil lain yang terlalu banyak itu. Tapi kita harus melihat dengan jujur, melihat dengan secara objektif indikator itu. Misalnya yang pertama kuantitas. Kuantitas. Dari achievement, ya, dari prestasi itu. Jadi kuantitasnya berapa banyak. Nah, berapa banyak ini sekarang apalagi Anda menggunakan media sosial. Ya, ukuran misalnya sebagai contoh, berapa banyak subscriber. Oke, betul. Apakah Anda berusaha untuk dapat subscriber, itu sudah puas ya, cukuplah itu. Nah, artinya apa? Tidak ada perkembangan kalau Anda begitu terus. Harus ada perjuangan bagaimana supaya subscribernya bertambah. Ini kita ambil contoh yang lebih praktis ya. Nah, artinya ini dari segi kuantitas misalnya. Berapa banyak viewers, ini semua kan bisa diukur. Betul. Kemudian berapa banyak yang like ya. Kalau yang like itu paling tidak dia baca sepotong walaupun tidak baca semua, misalnya mendengar sepotong. Kemudian berapa banyak konten, berseberapa banyak variasi konten, mana Anda ingin merebut sebanyak mungkin orang. Nah, ini semua adalah tanda-tanda tentang achievement. Tidak bisa tidak. Oke. Jadi kalau Anda melihat bahwa kalau seorang pemimpin melihat bahwa ini statis ya, tidak ada dinamikanya apa-apa. Nah, lalu pemimpin ini mau buat apa? Dia mau mengembangkan apa? Ya, tidak bisa. Jadi kalau dia tidak peduli dengan semua itu ya, pemimpin tidak peduli, dia tidak pernah lihat laporan, dia tidak pernah lihat semua. Ya, itu berarti pemimpin ini yang persoalannya ada pada pemimpin. Oke. Ya. Nah, kualitas. Apakah cukup kuantitas? Ya. Tentu tidak ya Pak. Tentu tidak. Jadi kuantitas ya asal sudah banyak lalu itu dilakukan, enggak. Kan lihat, makanya kalau dari media sosial lihat juga komennya. Komen ini juga bercerita tentang kualitas. Ya. Apa yang orang tanggapi itu artinya bahwa kualitas ini betul-betul masuk menyentuh apa yang merupakan kebutuhan. Jadi itu indikator-indikator utama. Nah, indikator-indikator lain kalau dari segi misalnya human resources-nya, timnya timnya semakin punya skill, semakin punya pengetahuan, itu juga bisa menjadi indikator. Ya, dan lain-lain hal ya, suasana pun juga bisa menjadi indikator bahwa seorang pemimpin ini sebetulnya dia sedang bertumbuh. Jadi dia bertumbuh itu berarti apa yang dia pimpin atau kepemimpinannya itu bertumbuh. Yang menyangkut berbagai macam aspek itu tadi. Ya. Jadi kita bisa dapat banyak bisa cari banyak indikator terserah dari lembaga itu. Tetapi paling tidak indikator-indikator ini adalah intinya adalah apa itu achievement. Ada achievement atau tidak, ada pencapaian atau prestasi atau tidak. Kalau tidak ada, sudah 10 tahun orang ini 20 tahun memimpin, ya gitu aja. Tetap gitu aja. Begitu aja, semua masih begitu-begitu aja. Di dunia yang lain berkembang, dia begitu aja. Dia sendiri nggak peduli. Oke, baik Pak. Kalau gitu kita ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Nah, ngomong-ngomong soal pemimpin yang bertumbuh, kira-kira ada nggak sih Pak limit dari pertumbuhan dari seorang pemimpin? Atau kapan dikatakan seorang pemimpin itu berhenti bertumbuh?
Kalau pertumbuhan ya, pertumbuhan secara kualitatif, ya sebenarnya itu tidak ada batasnya. Sebenarnya tidak ada Tidak batasnya. batasnya ya. Kalau pertumbuhan secara kuantitatif, ya tergantung masa jabatannya. Kalau Oke. dia hanya sampai begitu, atau dia mungkin tidak berhasil, lalu dia di-cut di tengah jalan oleh pihak yang berwenang Iya. misalnya, kamu tidak bisa lagi, kamu stop sampai di sini. Oke. Ya dia juga sampai di situ, mungkin dia masih ingin bertumbuh, Iya, dia iya, masih iya. ingin untuk mencapai, tapi dia sudah stop di situ. Tapi kalau kualitas itu tidak ada batasnya. Mengapa? Pertama, karena manusia ini sebenarnya tidak mampu untuk mencapai sebuah achievement atau prestasi yang sempurna. Oke. Tidak ada. Karena tidak pernah ada kesempurnaan kecuali Yesus Kristus, ya, Tuhan dan Juru Selamat kita, ya. Karena manusia tidak pernah bisa mencapai kesempurnaan, artinya proses itu tidak akan henti sepanjang hidup. Ya, kita lihat saja, ambil contoh, inovasi dari sebuah mobil. Mobil kuno zaman waktu baru ada, yang itu kayak roda kereta, roda dokar itu semacam begitu, ya. Sekarang seperti apa? Ya, sudah berbeda jauh. Apakah akan selesai? Saya rasa enggak. Tidak mungkin selesai. Akan terus ada. Ya. Karena setiap kreativitas baru, inovasi baru selalu menjadi potensi untuk yang berikutnya. Ya. Selalu tidak akan selesai. Mengapa? Karena dunia ini berkembang. Kebutuhan manusia juga makin kelihatan lebih banyak. Jadi orang berusaha untuk sebaik mungkin mengisi kekosongan yang masih ada, mengisi kebutuhan-kebutuhan yang masih ada, bahkan inovasi atau perkembangan dalam kepemimpinan juga. Dia berusaha supaya target yang akan dia capai itu, dia tidak tahu apa yang dia butuh, tapi saya beritahu bahwa dia butuh ini. Ya, seperti dulu misalnya pintu mobil. Ya, pintu hanya untuk bisa buka tutup saja, orang masuk. Lalu mana pemakainya, konsumen tidak pernah sadar dia butuh lebih dari itu. Tapi tiba-tiba pintu yang baru ada tempat botol. Betul. Oh, dia sadar. Oh iya, masih ada botol ya. Bagus ini mobil ini. Kayaknya dia mau lagi terus. Dan macam-macam. Ya, ada blower yang dulu hanya di depan, sekarang belakang. Karena mereka terus selidiki, di belakang kepanasan. Nah, lalu nanti begitu mobil yang punya blower ada di tengah, orang yang naik bilang, wah ini enak ya. Dia awalnya dia tidak tahu, dia hanya tahu kepanasan. Begitu saja. Dengan begitu banyak hal, jadi ya kita lihat di situ bahwa perkembangan dan indikator dan juga batas itu sebenarnya tidak ada batas dari segi kualitatif ya. Jadi akan selalu ada yang kecuali pemimpin yang bersangkutan membatasi. Oke. Dari dia membatasi. Dia sudah bosan, dia sudah jenuh, dia tidak mau lagi, ya dia sudah mau pensiun barangkali. Dia sendiri membatasi atau dia sendiri orang yang cuek. Artinya dia sendiri tidak peduli dengan soal kemajuan. Yang penting saya nikmati saja. Tapi kalau dia berpikir orang lain, maka dia akan mau dia akan merasa bahwa tidak ada batasnya. Ya, jadi ini menyangkut juga kedewasaannya. Jadi di mana batas kedewasaan? Pemimpin yang dewasa itu ada batasnya? Tidak ada. Kalau dia sudah memimpin selama 5 tahun, dia seperti kanak-kanak terus begitu, hanya jadikan diri sebagai egosentrismenya yang muncul, ya dia tidak dewasa. Tapi kalau dia mau keluar dari dalam dirinya sendiri untuk banyak orang, untuk target grupnya yang menjadi konsumen, atau untuk untuk timnya yang menjadi alat-alat yang ampuh itu, ya kalau dia keluar dari diri untuk mereka, maka kedewasaannya itu bertumbuh dan tidak akan pernah selesai. Begitu. Menurut saya. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak untuk penjabarannya begitu banyak nih. Kita sudah bicara soal bagaimana pemimpin bertumbuh, lalu bagaimana dia bisa stuck di tempat mungkin karena dia cuek atau tidak peduli. Nah, saya ingin tanya nih Pak, kira-kira ada nggak sih Pak dari Pak Freddy sendiri seorang teladan pemimpin yang mungkin bisa menginspirasi Pak Freddy dan mungkin bisa dibagikan untuk kita semua? Kalau itu menyangkut siapa, ini kan ada dua hal ini ya. Siapa orangnya, ya, dan apa teladannya kan? Ya, betul. Ya. Kalau saya pribadi ya. Tadi saya katakan bahwa sebetulnya tidak ada seorang pemimpin yang sempurna. Ya, betul. Dia pasti mempunyai kekurangan, faktor lebih dan faktor lemah. Ya. Dia pasti punya dua-dua itu. Ya. Jadi kalau kita melihat kepada siapa, ini akan sedikit
menyulitkan atau bisa menjadikan kita tidak objektif kalau kita melihat siapa. Contoh, kalau pemimpin itu yang kita katakan sebagai teladan, dia pernah menolong saya dan menjadikan saya menjadi seperti ini, maka bisa saja saya tidak melihat kekurangannya. Bisa saja begitu. Nah, jadi semua baik pada dirinya. Tapi kalau pemimpin saya itu pernah menyakiti hati saya lebih lihat kekurangannya daripada kelebihannya. Apa yang baik pada diri bisa saya sangkal. Bahkan saya bisa mengkhianati dia. Karena saya sudah terluka. Misalnya begitu. Padahal dia tidak bermaksud melukai. Nah, dan kedua, bahwa saya ini menilainya menurut hati saya, perasaan saya. Lebih banyak karena perasaan. Kadang-kadang orang menilai secara logis, secara faktual, itu kadang-kadang tertutupi oleh perasaan. Kalau dia sudah tidak suka, orang itu tidak pernah baik. Betul. Maka saya lebih memilih, lebih baik yang kita coba lihat apa yang bisa ini. Kalau sebut satu pribadi ya tergantung kita tuh I am for his followers or not. Kalau saya bukan pengikut dia, ya bisa saja dia tidak pernah menjadi teladan. Padahal. Nah, seseorang pemimpin bisa didominasi oleh kebaikannya, keberhasilannya. Tapi ada juga sedikit yang tidak berhasil. Atau sebaliknya. Tapi yang penting bahwa kalau kita sebut teladan, berarti sesuatu yang baik yang bisa menjadi pelajaran, yang bisa menjadi pendorong, yang mensupport kita, yang menginspirasi kita. Berarti itu ada pada orang pemimpin yang sekalipun dia itu punya setumpuk ketidakberhasilan, tapi dia masih mempunyai sesuatu yang bisa jadi teladan. Jadi ambillah teladannya. Jadi model is more important than who. Jadi teladan atau contoh itu lebih penting. Nah, kita bisa memperkaya diri kita dengan melihat contoh-contoh yang baik, teladan-teladan baik dari sekumpulan orang yang kita lihat. Jadi kita bebas dari satu sikap negatif terhadap orang lain. Maka kita bisa mengambil apa yang baik meskipun dari orang yang mungkin menurut orang lain, orang itu, pemimpin itu tidak baik. Tapi saya bisa mendapatkan yang baik dari dia. Karena yang saya lihat adalah teladannya, bukan orangnya. Itu berbahaya kalau melihat orangnya. Lihat wajahnya saja sudah tidak suka. Mana bisa kita lihat orang itu baik sebenarnya. Cuma karena wajahnya kita sudah tidak suka. Nah, jadi saya sulit untuk melihat bahwa teladan itu pada diri seseorang. Walaupun saya tidak menyangkal bahwa susah sekali memisahkan teladan seseorang dari orangnya. Susah sekali untuk memisahkan. Tetapi lebih baik kita lebih mampu secara rasional kita melihat apa kira-kira yang menjadi teladan, dan itulah yang saya ambil. Dari siapapun, Mbak. Dari siapapun. Terserah dia mau jadi pengikut siapa, tapi dia jangan menyangkal bahwa dari orang lain juga ada hal yang baik yang bisa menjadi teladan. Yang penting adalah mau ambil teladan itu atau tidak untuk mengubah diri saya sendiri sebagai seorang pemimpin. Jadi perkembangannya sangat bergantung dari itu. Saya mau tambahkan satu hal. Kalau kita melihat teladan, saya lebih suka, apalagi kalau kita berbicara tentang suatu lembaga Kristen misalnya apa yang dalam bahasa Inggris disebut passion. Passion. Atau ada satu kata yang lain itu anguish. Jadi passion adalah satu keinginan yang kuat untuk mengubah atau memperbaiki atau memajukan, mengembangkan tim yang dia pimpin dan juga organisasi yang dia pimpin. Kalau dia melihat bahwa ada hal-hal yang masih merupakan kelemahan sehingga menghambat kita untuk maju. Apakah dia punya passion atau tidak? Atau ya sudah, yang penting saya terima gaji tiap bulan, ada tunjangan jabatan dan seterusnya. Saya dilayani, dihormati oleh orang-orang yang di dalam organisasi yang saya pimpin, tapi saya tidak peduli karena tidak ada passion. Tidak ada satu keinginan kuat untuk mengembangkan lembaga ini, jangan begini terus. Organisasi jangan begini terus, harus maju. Kalau itu tidak ada, maka sebenarnya pemimpin ini, kalau dari awal kita sudah dengan pertanyaan pertama, siapakah pemimpin? Ya bisa dikenal di sini. Dia punya achievement punya passion atau tidak. Jadi passion itu membuat orang siap menderita. Bukan demi diri, tapi demi orang lain, demi pencapaian tujuan.
Dan kalau saya tadi pakai istilah anguish ini saya kasih contoh begini. Anguish itu sama dengan sebuah affliction, hardship ya, satu penderitaan ya, satu rasa sakit. Ya. Contohnya ya, bagi orang yang sudah berkeluarga, yang punya anak kecil, bayi misalnya, terus anak kecil ini sakit. Lalu kadang-kadang ibunya bilang, aduh nak, biar ibu saja yang sakit. Di sini teriris-iris. Ayah dan ibunya rasanya teriris melihat anaknya yang tergeletak sakit. Karena begitu dia mau mengorbankan apa saja orang tuanya demi kesembuhan anak. Apakah seorang pemimpin mempunyai anguish untuk organisasi? Nah, kalau kita kembali kepada soal indikator-indikator tadi, kita sudah bisa melihat banyak indikator. Apakah dia punya passion, dia punya anguish atau tidak, ini berkembang atau tidak. Kita sudah bisa lihat. Kalau dia harus memberikan waktu, misalnya para pemimpin itu memberikan waktu 12 jam untuk organisasi. Tapi kalau dia hanya memberikan 4 jam, apakah dia ada anguish? Tentu sudah. Ya, kalau yang lain dia urus bisnisnya, dia cari kesenangan yang lain. Nah, artinya dia tidak punya passion. Jadi indikator-indikator yang kualitatif ini sering sukar dilihat dengan mata, tetapi bisa dirasakan. Ya, memang bisa dilihat juga dengan mata juga, tapi lebih banyak dirasakan. Nah, akibatnya nanti pada prestasi yang tadi itu indikator utama itu. Gitu. Oke. Baik Pak Freddy, terima kasih banyak buat perbincangan kita hari ini. Kita sudah berbicara banyak soal pemimpin yang bertumbuh. Jadi saya secara pribadi langsung terinspirasi nih Pak dengan pembicaraan yang hari ini sudah kita bicarakan. Baik, terima kasih buat hari ini buat pemirsa yang sudah menyaksikan episode Bincang Kita pada hari ini. Tentu saja Bincang Kita akan kembali setiap hari Jumat jam 5 sore di hari Jumat berikutnya. Kalau begitu, sampai di sini Bias Paris undur diri dan sampai jumpa di episode minggu depan.